إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله, kaum muslimin jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya yang sangat besar, kenikmatan Islamul Iman dan kenikmatan untuk bisa mendapatkan taufik menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di antaranya adalah perintah salat berjamaah di masjid. Walhamdulillah. Selain daripada itu, barakallahu fikum, tadi imam kita membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah. Dan di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, nanti jika nyawa sudah di kerongkongan, maka dikatakan man raq. Siapa yang bisa meruqyah? Siapa yang bisa menjampi-jampi? Tidak ada cara lain untuk menghindari kematian. Tidak ada sama sekali cara apapun untuk menangkal kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan didatangi kematian. Maka Allah katakan, idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa membacakan ruqyah untuk menangkal kematian? Waltaffatis saqu bis-saq. Ketika betis sudah berhimpitan, maka manusia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ila rabbil masak. Digiring kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah semua kita sudah siap? Siap menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena yang namanya kematian tidak bisa dipastikan, dan tidak ada aturan harus tua, harus sakit, tidak ada. Kapan Allah kehendaki dia mati, dia mati. Bagi setiap manusia ada ajalnya yang sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu sudah diketahui oleh semua orang di agama apapun. Bahkan di zaman sebelum Islam mereka sudah tahu itu. Kata mereka, kematian itu yakhbit khabta ashwa'a man tusib tumithu walam tukhti yu'ammar fayahrami. Kata mereka dulu, kematian itu seperti unta yang buta menabrak ke sana kemari, tetapi tidak pernah salah. Yang mati adalah yang memang sudah dicatat akan mati. Yang datang ajalnya adalah yang sudah ditentukan dengan takdirnya bahwa dia akan datang ajalnya. Wa yu'ammar fayahrami, sedangkan yang belum mati yahram, tua, renta, mulai berkurang kemampuannya, berkurang matanya, berkurang telinganya, berkurang. Ikhwan fillah azzakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah pada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni datang sesuatu yang pasti, yang meyakinkan, yaitu kematian. Kita bersyukur kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Tetapi kita khawatir bagaimana kalau ternyata kematian itu datang dalam keadaan kita jelek, dalam keadaan kita bermaksiat, dalam kita di atas dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seseorang yang mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, adalah orang-orang yang ketika hidupnya memiliki amalan-amalan yang baik. Maka nanti ketika matinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kematian yang baik, yang diberi taufik, kematiannya dalam keadaan dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Man qala fi akhir hayatih, siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, ini sudah suatu tanda pertama kalau dia matinya mati yang baik, husnul khatimah. Karena disebutkan dalam sekian riwayat yang mutawatir, siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Barakallahu fikum. Berarti orang ini harus sejak hidupnya sering-sering berzikir dengan afdalud dzikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir dengan afdalud dzikr, yaitu la ilaha illallah, mengerti, memahami dan membuktikan. Mengerti bahwa maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Meyakini betul bahwa satu-satunya yang pantas diibadahi hanya Allah. Dan membuktikan tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beberapa orang menceritakan beberapa anak-anak muda yang biasa mereka kebut-kebutan dengan mobilnya, dengan musik yang keras, tiba-tiba kecelakaan. Ketika dia sudah di rumah sakit, dikatakan oleh keluarganya, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia masih mendendangkan lagu terakhirnya, tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali mengulang-ulang bait syair lagu yang dia dengar di mobilnya sampai matinya. Tidak mudah, walaupun teorinya mudah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, mudah sekali. Tidak semudah itu. Dia harus melatih dirinya dengan lafaz tersebut di lidahnya, yang setiap habis salat dia mengucapkan la ilaha illallah. Setiap pagi dan sore dia mengucapkan zikirnya la ilaha illallah. Mereka-mereka yang akan terasa ringan di lidahnya ketika dia akan matinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan husnul khatimah, yang ketika wafatnya dalam keadaan baik, terlihat keringatnya di jidatnya, yang Rasulullah SAW menyatakan mautul mu'min bi'arakil jabin, meninggalnya seorang mukmin itu dengan keringat di jidatnya. Dan Rasulullah SAW ketika wafatnya diriwayatkan keringatnya sebiji-biji jagung di jidatnya, sampai beberapa keluarganya mengambilnya, memasukkan ke dalam satu wadah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mati dalam keadaan dia ikhlas, bukan orang yang menentang untuk mati, karena mereka orang-orang kafir Yahudi dan sejenisnya, mereka takut mati dan mereka tidak mau mati. Sehingga ketika malaikat maut datang, mereka menolak. Tidak cukup dengan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa yang tenang tenteram, keluarlah. Itu orang mukmin. Sedangkan mereka orang-orang kafir
Dia akan ke ujung-ujung kakinya, ruhnya ke ujung-ujung tangan dan kakinya, dipaksa dicabut. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukul punggungnya, memukul bokongnya. Akhriju anfusakum, keluarkan diri kalian. Maka dipaksa keluar seperti duri yang lepas atau yang ditarik dari kapas. Terasa sakit yang sangat di seluruh tubuhnya. Dan kata mereka para hukama, sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya. Kira-kira apakah tenang? Tidak. Walaupun diumumkan di koran-koran telah meninggal dengan tenang, orang-orang kafir, penentang Allah, penentang Rasul yang gak akan tenang, mereka meronta, mereka menolak, sehingga barakallahu fikum ada yang kemudian menguncinya di kamarnya, dibiarkan sampai sudah tenang baru diangkat. Mereka menjauh ketakutan, mereka menghindar ketakutan. Berbeda dengan orang mukmin yang mendapatkan husnul khatimah, cukup dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, keluarlah dengan keridhaan dari Allah dan diridhai. Dengan ridha dan diridhai, maka dia meninggal dengan senyum walaupun terasa sakit. Tidak ada seorang yang mati tidak sakit, tidak ada. Tetapi lebih ringan daripada sakit-sakitnya mereka yang tidak mau mati. Yang mereka, kata Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfa sanah. Salah seorang mereka berharap ingin hidup 1000 tahun lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan wafatnya, beliau berkata, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya yang namanya mati itu ada sakaratnya, yang namanya mati ada sakaratul mautnya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para sahabat, wallahi sejak itu aku tidak berharap kalau kematianku ringan. Rasulullah saja sampai beliau menutup wajahnya dengan kainnya, kemudian melepaskannya kembali dan menyatakan dengan kalimat innalil mauti sakarat. Apalagi kita. Tetapi barakallahu fikum, ada penyeimbangnya. Ada penyeimbangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat-malaikat yang mencabutnya, memberikan kabar gembira, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat yang datang dalam keadaan putih bersih, bercahaya, membawa kafan yang juga putih bersih, bercahaya, harum baunya, dan kemudian memanggilnya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian keluarlah ruhnya seperti keluarnya air dari ceret dalam riwayat yang sahih. Dengan mudahnya keluar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sakit tetapi ada berita gembira, yaitu malaikat tadi berkata, absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah enggak akan ada rasa takut dan enggak akan ada kesedihan. Mengapa? Karena mereka adalah kekasih Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena malaikat memberikan kabar gembira, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah sudah janjikan kepada kalian. Ini yang Allah katakan.
kepada para wali-walinya melalui lisan para malaikatnya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa orang-orang ini? Orang-orang istimewa yang malaikat-malaikat tadi memberikan kabar gembira. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Ini satu-satunya cara untuk menggapai husnul khotimah. Istiqamah di atas keimanan kepada Allah. Istiqamah di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memintalah pada Allah, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah dengan ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena riya. Beribadalah kepada Allah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat manusia, bukan karena ini dan itu. Ikhlaskanlah semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang istiqamah, kapanpun datang kematian dia siap. Kapanpun datang kematiannya, dia akan siap karena dia selalu menjaga keimanannya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal saleh, berkurang dengan dosa-dosa. Kalau ketika sedang turun ke bawah, sedang tenggelam dalam dosa, kemudian datang kematian, itulah yang menakutkan. Itulah su'ul khatimah. Kematian yang jelek. Tetapi ketika sedang naik, iman sedang bertambah, sedang saleh-salehnya, datang kematian, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khatimah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti pertama harus istiqamah, atau pertama harus menjaga tauhid dan istiqamah. Yang kedua, al-mubadarah bit-taubah, bersegera untuk taubat terus-menerus. Siapa tahu sebentar lagi kita mati. Siapa tahu sebentar lagi kita akan didatangi ajal. Dan kalau idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka enggak akan bisa ditunda, enggak akan bisa dimajukan. Tetap pada detiknya yang pas, yang sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Seakan-akan kita akan mati besok, atau seakan-akan kita akan mati malam ini. Memohon kepada Allah, tub ilayya, terimalah taubatku ya Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyawarkan dan terus menawarkan setiap sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, menawarkan, man yad'uni fa astajibu lah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang berdoa kepadaku sekarang ini akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan itu terus sampai datang fajar. Ambillah kesempatan itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena Dia Maha Pengampun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk sebab-sebab kita bisa menggapai husnul khatimah adalah doa. Usaha kita tanpa taufik dari Allah enggak akan berhasil. Usaha kita tidak diiringi dengan memohon, meminta kepada Allah, karena Allah yang menakdirkannya. Maka doalah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Bahkan di akhir zaman akan datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap. Qita'il lailil mudlim. Seorang pagi mukminan, sore sudah kafir. Ada yang sore dalam keadaan beriman, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Ini mengerikan. Fitnah-fitnah yang terus berdatangan. Maka berdoalah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam hadis qudsi, ana ala dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah, kata Allah, mengatakan aku mengikuti prasangka hambaku. Siapa yang benar-benar mengakui Allah sebagai Rabb-Nya, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha menakdirkan kebaikan dan keburukan, berdoalah dengan yakin bahwa Allah maha mengabulkan doa. Berdoalah dengan yakin bahwa Allah mujibus sa'ilin. Berdoalah dengan yakin bahwa Allah maha kaya, maha memberi, maha pemurah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa orang itu kalau tidak jujur dalam hidupnya, matinya mesti akan mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Terbongkar hakikatnya di akhir hidupnya. Karena hidupnya penuh kepura-puraan, semuanya palsu, semuanya pencitraan. Maka nanti ketika matinya ketahuan, ternyata dia aslinya enggak begitu. Rasa sakit yang dirasakan, sakaratul maut yang dirasakan, membongkar semua isi yang ada dalam hatinya. Sehingga barakallahu fikum wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita bersama orang-orang yang jujur, di jajaran orang-orang yang jujur. Ucapannya sama dengan keyakinannya. Keyakinannya terlihat dengan pembuktiannya. Ikrarnya di lidah, terbukti dalam perbuatannya, terbukti dalam keyakinannya dalam hati. Ini orang yang jujur. Yauma yanfa'us sadiqina sidquhum. Hada yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kata Allah, nanti di hari kiamat, ini hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Kejujuran mereka akan bermanfaat. Di akhir hidupnya yang keluar adalah isi hatinya yang asli. Di akhir hidupnya yang akan keluar adalah apa yang ada di hati kecilnya, akan terucap, akan terdengar, akan terlihat di antara hadirin yang waktu itu datang. Yang kemudian berkata kepadanya, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Dia akan mengucapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, nasallahu ta'ala husnul khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Di antara barakallahu fikum tanda-tanda husnul khatimah ketika dia wafatnya di hari Jumat atau malam Jumat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari banyak jalan dan juga Tirmidzi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, niscaya dia akan diselamatkan dari azab kubur. Tanda-tanda ini tidak akan berlaku kalau yang awal belum ada, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Keimanan dalam hatinya itu pertama dan utama. Mau meninggal di hari apapun, kalau dia enggak punya iman, na'udzubillah. Kalau dia enggak punya tauhid dan rusak tauhidnya, na'udzubillah. Tetapi ketika kita kenal dia seorang muslim mukmin, kita kenal dia ahli salah, kita kenal dia orang yang berjamaah dalam salat di masjid kita, walhamdulillah, maka ketika hari Jumat beliau mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Kita berharap walaupun tidak bisa memastikan. Kita berharap mudah-mudahan itu tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan pula termasuk sebab-sebab seorang mendapatkan husnul khatimah adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk beramal saleh, bersungguh-sungguh bersegera beramal saleh, mengambil kesempatan yang Allah berikan ketika hidupnya. Karena kesempatan-kesempatan itu adalah kenikmatan yang kadang terlupakan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang terlupakan bagi kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Maka Nabi menyatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Semakin tua semakin rentah, semakin berat dalam beribadah. Hendaklah engkau mengambil kesempatan yang kedua, yaitu sihhataka qabla saqamik. Ambil kesempatan sehat sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Yang ketiga, ambil kesempatan ketika engkau masih mampu, masih memiliki kecukupan sebelum datang faqrik, sebelum datang kefakiranmu. Yang kelima, ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Atau yang keempat, faraghuka qabla syughlik. Ambillah waktu kosongmu sebelum kesibukanmu. Ambillah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ini yang tidak bisa diprediksi. Ambillah masa hidupmu sebelum matimu. Kamu tahu kapan kita mati? Apakah kita tahu kapan datang ajal? Ajal datang tidak nunggu sakit. Ajal datang tidak nunggu tua. Ajal datang tidak nunggu apapun. Kapan Allah takdirkan mati, ya mati saat itu. Maka barakallahu fikum, ambillah kesempatan hidup kita sebelum datang kematian besok. Berlomba-lombalah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan, dengan terus berdoa kepada Allah, dengan terus berharap kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ikhwanifidina azakumullah. Untuk menggapai semua itu tadi, satu yang perlu kita pegang, aksiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati, perbanyaklah mengingat kematian. Dan Nabi menjulukinya hadimul ladzat, penghancur kelezatan. Karena dengan datang kematian selesai semua urusan dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia berakhir. Sedangkan akhirat tergantung bagaimana amalan kita. Akhirat tergantung bagaimana iman kita. Maka barakallahu fiikum, dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi menyatakan aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati, perbanyaklah mengingat mati. Seorang sahabat datang ke rumahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Heran melihat rumahnya. Mana tempat tidurmu? Mana perabot rumahmu? Mana
Kamu tidak memiliki apa-apa. Aku mau pindah. Pindah kemana? Ke akhirat. Aku di dunia hanya sebentar. Aku berpikir tentang nanti ketika aku berpindah ke akhirat. Aku tidak berpikir tentang dunia. Dan itu ternyata banyak para sahabat yang demikian. Dikatakan ana rahil, aku pergi, aku akan safar, aku akan pergi. Kemana? Digambarkan bahwa dunia itu seperti orang yang berjalan ke satu tempat, istirahat di satu tempat di bawah pohon, kemudian jalan lagi. Apakah ketika dia istirahat di bawah pohon itu dia akan bangun rumah? Tidak mungkin. Mengapa? Sesaat saja, habis itu pergi kembali. Maka barakallahu fikum, mereka hanya mementingkan apa yang bisa dimakan, apa yang bisa diminum, apa yang bisa menaunginya, itu saja. Tidak berlebihan. Mengapa? Karena merasa ini sebentar. Dunia di dalam Al-Quran digambarkan semuanya dengan sebentar, sebentar, sebentar. Agar kita ingat akhirat yang kekal abadi. Agar kita ingat kehidupan yang terus menerus kekal abadi nanti yaumul qiyamah. Allah sebutkan sa'atan min nahar, sesiang hari saja. Berapa lama kita hidup di dunia? Kita enggak hidup illa sa'atan min nahar. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik di padang mahsyar. Kita hidup di dunia seberapa lama? Sa'atan min nahar, paling sesore hari. Sekejap saja. Digambarkan seperti fata morgana, digambarkan seperti sekejap mata, digambarkan dengan segala macam gambaran yang menunjukkan dunia itu dening, dunia itu rendah, sebentar, sekejap, agar kita ingat akhirat, agar kita ingat hadimil ladzat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita faedahnya dan memberikan kepada kita taufiknya, dan semoga kita semua mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.